Halo semuanya, akhir-akhir ini mau cerita jarang upload ya. Nggak bosan kok, enggak. Cuman kemarin sakit dan akhirnya memutuskan untuk rehat dulu. So, di masa pemulihan ini, mau cerita mengumpulkan kekuatan untuk upload video terbaru buat kalian semua para penonton setia. Oh iya, kalian jaga kesehatan juga ya. Kali ini, mau cerita bakal bahas Unbreakable. Film ini ternyata trilogi dari film Split yang udah kita bahas sebelumnya, dan ternyata cukup menarik perhatian karena alurnya unik. Bisa dibilang terbalik karena mau cerita bahas film ini setelah Split. Karena urutannya kayak gini, Unbreakable, Split, terus Glass. Tapi nggak apa-apa lah ya, film ini menceritakan tentang seorang pria yang tidak menyadari memiliki kekuatan super gitu. Biar nggak basa-basi, kita langsung masuk aja ke ceritanya. Tapi, gak bosan aku ingetin buat kalian yang baru main ke Mau Cerita untuk subscribe, like, dan komen. Loncengnya jangan sampai ketinggalan ya. Oke deh, ini dia Unbreakable. Diawali dengan penjelasan tentang ada seorang kolektor komik yang menghabiskan waktunya dalam 1 tahun membaca komik. Komik yang dimilikinya ini berjumlah 3.312 buah. Lalu masuk ke dalam sebuah cerita pada tahun 1961, di mana seorang wanita baru saja melahirkan di sebuah pertokoan di Philadelphia. Bayi ini diberi nama Elijah. Akan tetapi saat seorang dokter tiba, dokter menyadari ada yang tidak beres dengan bayi Elijah. Dokter menanyakan apakah ada yang tidak sengaja menjatuhkan Elijah, tapi orang di sekitar yang membantu persalinan tentu saja merasa heran karena persalinan berjalan lancar. Setelah diamati, dokter pun menyimpulkan Elijah mengalami patah tangan dan kaki saat di dalam rahim, sebuah kasus yang jarang terjadi. Lalu di scene selanjutnya, terlihat seorang pria yang bernama David sedang naik kereta menuju Philadelphia, dan tidak lama datang seorang wanita. David cukup tertarik dengan wanita itu dan mencoba mendekatinya, walaupun dia sudah menikah. Setelah berbincang cukup lama, wanita ini merasakan niat tersembunyi dari David. Karena tidak nyaman, wanita ini memutuskan untuk pindah. David kembali menggunakan cincinnya dan melamun, tapi dia merasakan kecepatan kereta berjalan dengan sangat cepat, dan tidak lama tersebar berita kecelakaan kereta yang dinaiki David. Singkat cerita, di rumah sakit terlihat David yang ternyata masih selamat. David ditanyai beberapa pertanyaan dengan tatapan aneh dari seorang dokter. Hal ini tentu membuat David semakin bingung. Dokter pun memberikan alasannya kenapa memberi tatapan itu. Karena yang pertama, David hanya satu-satunya yang selamat. Dan kedua, tidak ada luka sedikit pun baik goresan ataupun patah tulang. Lalu setelah ditanyai pertanyaan, David keluar ruangan perawatan dan segera bertemu keluarganya. Di luar sana, para keluarga korban memandang David dengan sangat aneh. Setelah kejadian itu, David merasakan hal yang tidak nyaman di dirinya. David ikut menghadiri upacara pemakaman para korban di sebuah gereja dan ketika akan pulang, David menemukan sebuah surat di mobilnya. Di bagian depan tertulis limited edition. Dan saat dibuka lagi, ada tulisan lain bertuliskan, "Kau pernah sakit berapa hari dalam hidupmu?" Sejak menemukan surat itu, David kembali gelisah. Dia menanyakan ke istrinya dan atasannya di tempat kerja tentang kapan terakhir kali dia sakit. Karena David sendiri pun tidak pernah merasakan demam ataupun sakit apapun. Hari demi hari David dilalui dengan rasa bingung dengan kehidupannya yang sekarang. Lalu kita kembali ke Philadelphia pada tahun 1974. Kita melihat Elijah yang sudah besar. Dia mengalami patah tulang lagi karena penyakit pada masa kecil yang membuatnya menjadi sangat rapuh. Tulang di tubuhnya mudah patah. Bahkan Elijah ini dijuluki teman-temannya sebagai Mr. Glass karena tubuhnya sangat rapuh seperti kaca. Elijah jadi sangat takut pergi keluar. Ibunya pun memberi saran untuk jangan pernah takut karena Elijah memilih berdiam diri di kamar, maka seumur hidupnya akan terus dihantui rasa takut. Melihat ekspresi Elijah yang masih putus asa, ibunya pun memberikan hadiah. Tapi Elijah harus mengambilnya sendiri dan ternyata hadiah itu ada di kursi taman. Elijah pun memutuskan membawa hadiahnya karena takut ada seseorang yang mengambilnya. Setelah membuka kado itu, Elijah sangat senang menemukan ada komik di sana. Ibunya memberitahu bahwa dia membeli komik sangat banyak.
Tapi komik itu bisa didapatkan Elijah tiap Elijah mau keluar rumah. Dan inilah Elijah dewasa menjadi kolektor komik yang menyimpan beberapa karya limited edition. Tempat ini juga akhirnya ditemukan oleh David dan anaknya Joseph. David meminta penjelasan mengenai surat yang didapatkannya. Elijah pun menjelaskan mengenai kehidupannya selama ini dihabiskan di rumah sakit. Penyakitnya bernama osteogenesis imperfecta, keadaan tulang yang sangat rapuh, bahkan selama hidupnya dia sudah mengalami 54 kali patah tulang. Lalu selama di rumah sakitlah Elijah dihibur oleh komiknya saja. Setelah meneliti sejauh ini, bagi Elijah komik sebenarnya adalah sebuah bagian dari sejarah. Tapi para pembuat komik menambahkan bumbu agar bisa dijual. Selama ini Elijah mencari-cari sebuah kejadian yang sesuai dengan yang diharapkannya, dan hingga suatu ketika dia melihat kecelakaan kereta. Disitulah Elijah menemukan teori, jika dia selalu sakit dan lemah, berarti di luar sana ada orang yang entah di mana tinggalnya atau hidupnya, malah sehat dan kuat. Seperti di kisah-kisah yang telah dia baca selama ini. Orang seperti David lah yang diharapkan bisa melindungi orang lemah sepertinya. Mendengar semua penjelasan dari Elijah yang tidak masuk akal, David sangat kecewa. Karena inilah harapannya mendapat jawaban agar hidupnya tidak terus dirundung kebingungan dan kesedihan. Tapi Joseph malah bersemangat mengetahui ayahnya kemungkinan menjadi seorang superhero. Di malam hari, David kembali memikirkan kecelakaannya. David teringat dengan kecelakaan yang pernah dialaminya saat di bangku kuliah yang menyebabkan dia jadi tidak bisa bermain football lagi. Hanya 2 kejadian inilah yang sudah dialaminya. Keesokan harinya saat bekerja, David mendapat laporan adanya orang yang menggunakan tiket palsu dan mengaku mengenal David. Saat bertemu ternyata dia adalah Elijah. Elijah pun mengikuti David bekerja, dan saat sedang memeriksa para penonton yang akan masuk, David menebak orang yang menggunakan jaket bermotif membawa senjata, dan benar saja, semakin dekat dengan pemeriksaan pria itu pergi menjauh. Elijah menyimpulkan itulah salah satu kemampuan David, yaitu bisa mengetahui niat dan tindakan orang dari kejauhan. Bahkan David menebak senjata itu adalah pistol berwarna silver dengan gagang hitam. Elijah semakin yakin itulah kekuatan David. Tapi mendengar hal itu, David masih tidak percaya perkataan Elijah dan pergi untuk melanjutkan pekerjaannya. Lalu di scene ini, ketika akan pulang, Elijah kembali melihat si pria berjaket motif ada di belakang mobilnya. Elijah berusaha memanggil pria itu, bermaksud menanyakan tentang senjata yang dimilikinya. Tapi sayang, pria itu tidak berhenti dan terus berjalan. Elijah terus mengikutinya sampai ke kereta bawah tanah. Elijah tidak sengaja terjatuh dan tentu saja tubuhnya retak. Tapi sebelum pingsan, Elijah sempat melihat senjata yang dimiliki si pria berjaket dan benar saja, sesuai tebakan David sebelumnya. Sedangkan di rumah David sedang berolahraga dan Joseph membantunya. Di sana Joseph secara diam-diam memberikan beban sebanyak 125 kg dan David bisa mengangkatnya. Padahal sebelumnya David tidak pernah mengangkat beban sebanyak itu. David pun meminta Joseph menguranginya. Setelah dikurangi, David kembali mengecek dan ternyata Joseph masih menambahkannya lagi menjadi 135 kg. Dan ternyata David masih bisa mengangkat beban sebanyak itu. David pun akhirnya menguji kemampuannya dengan meminta Joseph menambahkan lagi. Sedikit demi sedikit, mereka terus menambahkan beban dan David masih bisa mengangkatnya. Baik David dan Joseph sama-sama tidak percaya dengan kemampuan David kali ini. Dia bisa mengangkat hingga 175 kg. Sedangkan di rumah sakit, Elijah sedang dalam masa perawatan. Dia mengalami 14 patah tulang di sekujur tubuhnya dan dia harus menjalani terapi beberapa bulan ke depan. Dalam kelas terapinya, ternyata istri David yang akan menangani Elijah. Mereka bercerita tentang kehidupan mereka masing-masing dan di sana Elijah menyadari bahwa terapisnya adalah Audrey, istri David. Sedangkan di stadion football, David merasakan kekuatan lain dalam dirinya. Dia bisa melihat kehidupan orang yang menabrak tubuhnya. David sempat melihat bayangan 2 orang pria bertransaksi narkoba dan saat menemukan orang yang dimaksud, sayangnya David tidak menemukan apapun. Lalu tiba-tiba, David mendapat laporan bahwa Joseph menelpon kantor David
meminta David pergi ke sekolah Joseph karena Joseph berkelahi. Sesampai di sekolah Joseph, kepala sekolah memberitahu bahwa keadaan Joseph baik-baik saja, hanya egonya yang sedikit tidak terkontrol. Joseph ternyata mencoba untuk membantu temannya yang dijaili anak lain. Setelah pulang sekolah, Joseph menjelaskan bahwa dia ingin menjadi seperti David, tapi ternyata dia berbeda. David adalah pahlawan sesungguhnya. Mendengar kalimat itu, David menekankan bahwa mereka sama-sama manusia biasa. Tentu saja kalimat itu membuat Joseph kesal, karena dia masih percaya ayahnya memiliki kekuatan tersembunyi. Sesampainya di rumah, David mendengar cerita tentang Elijah yang datang ke kelas terapinya, dan saat berbalik ke belakang, David menemukan Joseph membawa pistol miliknya. Joseph masih ingin membuktikan bahwa David adalah superhero. Joseph akan menembak David karena tahu David tidak akan terluka. Joseph sangat yakin bahwa ayahnya memiliki kekuatan spesial. Like Elijah, their mind gets hurt. Real. And friends listen, I'm telling you to put that goddamn gun down right now. He'll die, Joseph. Just shoot him once. 2. Keesokan harinya, David menemui Elijah. Di sana Elijah menceritakan tentang kejadian pria berjaket yang ternyata membawa senjata sesuai apa yang dibayangkan David. Mendengar kalimat itu, David sangat muak. Maksud kedatangannya kali ini pun bukan untuk membenarkan pernyataan Elijah, tapi David ingin meminta Elijah menjauhi hidupnya dan keluarganya. Apa yang diucapkan Elijah selama ini telah mempengaruhi Joseph. Joseph hampir membunuh David hanya ingin membuktikan omongan Elijah yang didengar Joseph beberapa hari yang lalu. Lalu selanjutnya, di sebuah toko komik, pemilik toko akan menutup tokonya. Tapi Elijah hanya terdiam, dan tentu saja itu cukup mengganggu si pemilik toko. Dengan terpaksa si pemilik toko mendorong Elijah keluar, tapi entah mengapa Elijah membuat arah kursi roda tidak karuan ke sana kemari dan membuat beberapa rak berantakan. Si pemilik toko kesal, berniat menelpon polisi. Dan saat itu juga, Elijah melihat salah satu komik di dekatnya. Cukup menarik perhatiannya, dan Elijah pun membeli komik itu. Sedangkan di sisi lain, David dan Audrey sedang berkencan. Mereka memang selama ini hubungannya kurang baik, dan kencan mereka kali ini adalah untuk memperbaikinya. Setelah pulang dari restoran, pengasuh Joseph mengatakan bahwa ada sebuah pesan suara, dan saat dinyalakan ternyata dari Elijah yang membahas komik temuannya. Bagaimana seorang pahlawan sebenarnya punya titik lemah. David memiliki kelemahan takut akan air karena pernah tenggelam saat kecil. Begitupun dengan Elijah. Elijah lemah dan rapuh, tapi David kuat dan kokoh. Mau apapun kebalikan yang ada, mereka sebenarnya terhubung. Namun sekarang mereka masih berlawanan. Setelah mendengar telepon dari Elijah, David diam-diam mendatangi sebuah gudang yang menyimpan bukti dari kecelakaan kereta. Terlihat di sana gerbong kereta yang sangat hancur. Dan itu kembali mengingatkan kejadian saat kecelakaan mobil yang dialaminya dengan Audrey ketika mereka di bangku kuliah. David baik-baik saja, bahkan dia berhasil melepaskan pintu mobil hanya dengan tangan kosong dan menyelamatkan Audrey. Sedangkan di rumah Elijah mendapat telepon dari David yang sekarang mengakui bahwa dirinya tidak pernah cedera dan bingung apa yang harus dilakukan. Elijah pun memberi masukan kepada David untuk jangan takut, karena wajar jika merasa aneh dengan diri sendiri, ikuti saja arusnya. David pun memutuskan pergi ke sebuah stasiun kereta api. Dia merasakan kemampuan melihat kehidupan dari orang-orang yang menabraknya. David menabrak salah satu petugas kebersihan dan dia malah melihat sebuah pembunuhan. David pun memutuskan mengikuti petugas kebersihan itu. Petugas itu berhenti di sebuah rumah dan membawa surat yang sudah menumpuk di depan rumah. David semakin penasaran. Dia ingin membuktikan hasil penglihatannya. Saat masuk ke dalam rumah, terlihat rumah yang tidak ada siapapun dan sedikit berantakan. Tapi ketika melihat ruang bawah tanah, ada pria yang terjatuh, persis dengan bayangan di stasiun. David melanjutkan melihat sekitar rumah dan betapa kagetnya David menemukan dua anak lain yang terikat. David dengan cepat melepaskan ikatan mereka.
karena untungnya mereka masih hidup. David kembali mencari keberadaan si petugas kebersihan, tapi saat melihat ke bawah, petugas itu datang di belakang David dan langsung mendorong David jatuh ke bawah. David terjatuh di atas kolam yang ditutupi kain, tapi itulah kelemahan David, dan perlahan-lahan kain terlepas membawa David ke dalam air. David melihat sebuah tongkat mendekat dan ternyata anak-anak yang terikat telah menyelamatkan David. David keluar dalam keadaan baik-baik saja. David pun melanjutkan mencari si petugas kebersihan, dan dia ditemukan sedang berada di kamar utama melihat si istri pemilik rumah yang terikat. David dengan cepat menyerang si petugas kebersihan. Keesokan harinya, Joseph mendatangi orang tuanya yang sedang sarapan. Saat Audrey menyiapkan makanan untuk Joseph, David menyodorkan sebuah berita mengenai pahlawan yang menyelamatkan 2 anak semalam. David mengakui tindakannya dan itu cukup membuat Joseph terharu, mengetahui akhirnya ayahnya menerima kemampuan yang dimilikinya. David meminta Joseph untuk menyembunyikan kemampuannya dari Audrey. Scene selanjutnya di galeri milik Elijah. Banyak orang sedang melihat setiap koleksi milik Elijah dan di sana ada David. David dan Elijah pun memisahkan diri untuk bisa berbincang berdua. Elijah memberikan selamat atas perasaan yang akhirnya ditemukan David. Kini David tidak gelisah lagi. Namun ketika mereka berjabat tangan, David melihat kehidupan Elijah yang ternyata setiap kejadian mengerikan yang ada adalah perbuatan Elijah, termasuk kereta yang dinaiki David dulu. Apa yang dilakukan Elijah semata-mata karena dia ingin mencari orang kuat, seperti yang dia dapatkan dan bayangkan di komik, dan akhirnya dia berhasil menemukan David. David sangat terkejut, karena Elijah bereksperimen dengan membunuh orang yang sangat banyak, dari kecelakaan pesawat terbang hingga kebakaran hotel. Sejak pertemuan itu, David melaporkan temuannya dan meminta polisi memeriksa kediaman Elijah karena semua bukti terorisme ada di sana. Dan hasilnya, kini Elijah berada di lembaga penjahat tak waras. Oke, itu dia akhir dari Unbreakable, suatu kisah yang nanti akan nyambung sama trilogi terakhirnya yang berjudul Glass. Next video kita bahas itu ya, karena akan seru banget. 2 film yang udah dibahas, Unbreakable dan Split, mengaitkan sebuah keadaan kemampuan yang dimiliki secara diam-diam. Tapi sejauh ini, Split terbaik, karena sifatnya beragam dan mengaitkan tentang kepribadian yang cukup banyak. Selesai ya, sampai jumpa di video Maur Cerita selanjutnya. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan komen. Yang baru main ke Maur Cerita, jangan lupa untuk subscribe-nya. See you, bye!